Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryo Anggoro Pamungkas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tugas kami yang bertajuk isu sesuai tupoksi di tempat kerja. Pertama-tama kita akan mengidentifikasi isu atau permasalahan berdasarkan hasil pengamatan selama menjalankan tugas pokok dan fungsi ASN kurang lebih dari 2 bulan di Puskesmas Bumi Makmur. Terdapat beberapa isu yang ditemukan di unit kerja yang terkait, diantaranya 1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan antibiotik yang rasional. 2. Kurang optimalnya kegiatan penyimpanan perbekalan farmasi. 3. Kurang optimalnya kegiatan pengkajian resep. 4. Kurang optimalnya pelayanan informasi obat. 5. Kurangnya kesadaran dalam pengisian kartu stok oleh petugas. Berikut ini adalah tabel analisis kriteria isu menggunakan APKL. Berdasarkan hasil analisis kriteria isu dengan alat analisis APKL tersebut, dapat diambil 3 nilai tertinggi, yaitu yang pertama, rendahnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan antibiotik yang rasional. Yang kedua, kurang optimalnya kegiatan penyimpanan perbekalan farmasi. Yang ketiga adalah kurang optimalnya pelayanan informasi obat atau PIO. Dari ketiga isu itu, yang mendapat ranking 3 besar kemudian dianalisis menggunakan analisis lanjutan, yaitu analisis kualitas isu dengan alat analisis WSG. Berikut adalah tabel penggunaan teknik tapisan isu WSG untuk mendapatkan isu prioritas. Dari tabel tersebut, kita dapat melihat isu pertama, saya memberikan poin 15, isu kedua mendapatkan poin 12, isu ketiga poinnya 11. Berdasarkan penentuan kualitas isu menggunakan analisis isu USG, maka tergambar ranking tertinggi yang merupakan isu final yang perlu dicarikan pemecahan masalah, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan antibiotik yang rasional di wilayah Puskesmas Bumi Makmur. Berikut ini adalah analisis akar masalah menggunakan metode Fishbone. Isu utamanya adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan antibiotik yang rasional dalam wilayah Puskesmas Bumi Makmur. Kita menarik akar dari aturan atau sistem, metode, lingkungan, dan manusia atau SDM. Dari metodenya kita mendapatkan masalahnya tidak melibatkan PMO pada saat KII obat. Kedua, kurangnya penyuluhan tentang antibiotik. Di aturannya, kita menarik masalahnya belum adanya larangan penjualan antibiotik tanpa resep yang tegas di Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan dari sisi manusianya, rata-rata tingkat pendidikan pasien yang rendah dan kurangnya kesadaran akan bahaya resistensi antibiotik. Dari sisi lingkungan, antibiotik masih dapat dibeli bebas tanpa resep dokter. Dan ada daerah yang terisolir yang sulit dijangkau oleh petugas farmasi. Berikut ini adalah analisis dampak jika isu tidak terselesaikan. Jika rendahnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan antibiotik yang rasional itu terus berlanjut, maka dikhawatirkan akan terjadi resiko terjadinya resistensi antibiotik yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian gagalnya terapi pengobatan yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah menurunkan nama baik puskesmas sebagai Vaskes tingkat pertama. Selanjutnya kita akan beralih ke penyelesaian masalah dengan kegiatan dengan metode SWOT. Berikut ini adalah tabel penyelesaian masalah dengan metode SWOT dari sisi SDM. Yang menghambat atau weakness-nya adalah apoteker tidak mengerti bahasa Banjar. Dan strength-nya SDM sudah cukup. Di Puskesmas Bumi Makmur terdapat 2 apoteker dan 1 TTK. Kemudian petugas juga sudah memiliki SIPA dan SIP TTK.
opportunity dari luarnya, SDM dapat berkesempatan belajar atau mengikuti pelatihan lebih jauh untuk menambah kompetensi. Kemudian tantangannya, banyak yang kurang mengerti bahasa Indonesia karena mayoritas penutur bahasa Banjar. Dari sisi metode kita dapat melihat weakness-nya yaitu kurangnya penyuluhan tentang antibiotik, kemudian tidak melibatkan PMO saat KIE. Kemudian tantangannya, masih banyak yang belum memiliki smartphone. Strength-nya, dari dalam melihat sosial media sangat berkembang di wilayah Bumi Makmur, dan opportunity-nya generasi muda di wilayah Bumi Makmur sangat bergantung pada sosial media. Dari sisi sistem atau aturan, faktor penghambat utamanya yaitu belum adanya larangan penjualan antibiotik tanpa resep yang tegas di Kabupaten Tanah Laut. Dari sisi lingkungannya, kita dapat melihat bahwa kelemahannya antibiotik masih dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Kemudian tantangannya adalah ada daerah yang terisolir yang sangat sulit dijangkau oleh petugas farmasi. Selanjutnya kita beralih ke kesimpulan dan gagasan kreatif yang dapat dilakukan. Gagasan kreatif penyelesaian masalah dari sisi manusia atau SDM adalah dari sisi manusianya, berkolaborasi dengan petugas lain dengan membuat media dengan menggunakan bahasa Banjar di media sosial. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan penyuluhan di masyarakat dan sekolah-sekolah menggunakan media yang telah dibuat. Kemudian dari sisi metode, kurangnya penyuluhan tentang antibiotik dan bahaya resistensinya, dapat dilakukan. Gagasan kreatifnya adalah membuat konten edukasi yang menarik, kemudian diunggah di media sosial TikTok atau YouTube. Kemudian kegiatan yang dilakukan adalah menyebarkan konten edukatif tersebut ke seluruh masyarakat. Kemudian tidak melibatkan PMO pada saat KIE. Gagasan kreatif yang dapat dilakukan adalah apabila pasien lansia yang tidak bisa memahami penjelasan tentang obat, maka dapat digantikan anaknya atau orang terdekat. Edukasi dapat disampaikan melalui online, yaitu menggunakan media sosial WhatsApp. Kemudian kegiatannya adalah apteker secara aktif memberikan lembar komitmen untuk kesediaannya memberikan nomor HP dan kesediaan untuk dimasukkan ke WhatsApp grup edukasi tentang obat antibiotik. Sistem gagasan kreatif penyelesaian masalahnya adalah berkolaborasi dengan IAI untuk berkonsultasi pada DPRD Tanah Laut untuk membuatkan regulasi tentang antibiotik. Kegiatannya adalah memberikan gagasan atau saran kepada pimpinan IAI. Kemudian dari sisi lingkungan, tentang akar masalah antibiotik masih dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Kita dapat bekerja sama dengan Balai POM untuk menertibkan apotik atau toko obat. Kemudian kegiatan yang dapat dilakukan adalah memberikan gagasan atau saran kepada pimpinan Balai POM. Kemudian dari sisi ada daerah yang terisolir yang sulit dijangkau oleh petugas farmasi. Kita dapat menggunakan media leaflet atau poster untuk menyebarkan informasi. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah membuat media edukasi atau leaflet. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.